Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku hadian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salam berkah salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, Jerman mempunyai populasi penduduk muslim terbesar kedua di benua Eropa setelah negara Prancis. Dan tahukah Anda, sudah ada sekitar 3-4 ribu jumlah tentara yang masuk Islam, namun mereka tidak diberikan imam. Sahabat dakwah, berikut ini adalah 4.000 tentara dari Jerman yang masuk Islam. Sahabat dakwah, Letnan Nariman mempertaruhkan nyawanya untuk Jerman di Afghanistan. Namun dalam masalah agama, dia merasa ditinggalkan oleh Bundeswehr meskipun jumlah pasukan muslim semakin banyak di Jerman. Ia mengatakan bahwa saya pernah mengalami situasi di mana saya berpikir ini masa yang begitu sulit dan kritis. Ini bukan sekedar latihan, tembakan itu nyata dan rudal sesungguhnya ditembakkan kepada kita, ujar Nariman, seorang prajurit berusia 41 tahun Kesatuan Tentara Jerman di Bundeswehr. Mengenang masa tugasnya di lapangan ketika dia berbicara tentang misinya di Afghanistan, dapat dirasakan bahwa ia tertekan dan ketakutan dari minggu ke minggu, bulan demi bulan, masa demi masa penempatan tugas di luar negeri, terutama di tempat-tempat peperangan seperti di Timur Tengah. Sahabat dakwah, Letnan Nurman adalah seorang muslim Jerman. Anak perempuan dari orang tua yang berasal dari Maroko ini dilahirkan di dekat kota Hannover di Jerman Utara. Baginya, mempersiapkan diri untuk ditempatkan di luar negeri sangat mempengaruhi dirinya pada tingkat pribadi dan agama. Ia mengatakan, saya membawa kafan saya sendiri, kata penulis buku Esse Dense. Dan ia mengatakan, saya harus menulis semacam manual untuk atasanku jika saya terbunuh, dan harus memikirkan dan mengatur siapa yang akan memberitahu orang tua saya jika saya mati di dalam peperangan. Sahabat dakwah, seorang prajurit muslim yang ditugaskan di sebuah misi berbahaya perlu merencanakan secara rinci segala sesuatu jika terjadi apa-apa pada dirinya kelak. Terlebih lagi, karena tak ada layanan rohani Islam yang ditawarkan dalam kesatuan militer di Jerman. Yang ada hanya layanan rohani bagi umat Kristen dalam waktu dekat orang-orang dari kepercayaan Yahudi. Ia mengatakan ini tidak adil dan diskriminasi, sedangkan jumlah muslim di tentara mencapai kurang lebih 4.000 yang telah masuk Islam. Sahabat dakwah, pada akhir Januari, Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp bertemu dengan Ketua Dewan Pusat Muslim di Jerman Ayman Masjid dalam pertemuan perwakilan agama Yahudi dan Islam tingkat tinggi. Kramp berbicara dengan salah satu rabi tentang kesepakatan untuk menempatkan rabi di Bundeswehr di masa depan. Dia kemudian menoleh ke Masjid dan berkata, dan langkah selanjutnya harus menyusul. Kami akan memulai pembicaraan ini di beberapa poin dan melihat bagaimana kita melaksanakan hal tersebut. Sahabat dakwah, Masjid bukan satu-satunya yang mengingat peristiwa tersebut. Wartawan juga hadir di pertemuan itu. Setengah tahun berlalu dan perwakilan Dewan Pusat Muslim di Jerman beritahu DW bahwa sejak pembicaraan itu tidak ada yang terjadi. Mereka hanya harus memulainya, mengambil langkah dan mengatur layanan iman untuk umat muslim dan khususnya tentara muslim. Sahabat dakwah, angka berbicara sendiri. Hampir 185.000 tentara saat ini bertugas di Bundeswehr. Dari jumlah itu, sekitar 53
adalah umat Protestan dan 41.000 orang beragama Katolik. Diperkirakan ada sekitar 300 tentara yang merupakan pengikut Yahudi dan ada sekitar 4.000 serdadu yang telah masuk Islam. Uskup militer Protestan Sigurd Ring memperkirakan ada sekitar 3.000 sampai 4.000 umat Islam yang saat ini melayani di Bundeswehr. Sahabat dakwah, lebih dari 3.000 sampai 4.000 tentara itu jumlah yang signifikan, kata Letnan Hammerfeld. Setiap prajurit adalah penting. Sekarang layanan rohani Yahudi yang sekian lama tertunda akan disediakan. Tapi untuk layanan rohani Islam yang jumlahnya cukup banyak mencapai 4.000, mereka sepertinya tidak menginginkannya. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman menyampaikan kepada DW bahwa dalam angkatan bersenjata semakin banyak tentara dengan afiliasi agama Muslim bertugas di kemiliteran. Mereka semua berhak mendapatkan layanan rohani menurut agama mereka masing-masing. Sahabat dakwah, pada prinsipnya Kementerian Pertahanan Jerman menghitung satu iman untuk setiap 1.500 tentara. Hal itu sudah lama dibicarakan. Lagi pula, hak untuk menjalankan kebebasan beragama tercantum dalam konstitusi. Uskup militer Ring mengatakan pembicaraan yang terjadi ketika mantan Menteri Pertahanan Ursula masih menjabat. Ia mengatakan bahwa menanggapi masalah ini dengan sangat serius segera setelah menjabat, tetapi kemudian pemilu Jerman pada tahun 2017 menghalangi jalannya rencana itu. Negosiasi dengan Dewan Pusat Muslim pun tertahan dan tidak terrealisasi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman menekankan bahwa lembaga tersebut ingin memperluas tawaran layanan iman ke sebanyak mungkin agama, termasuk ke dalam agama Islam, karena banyaknya jumlah mu'alaf yang ada di tentara. Sahabat dakwah, jumlah tentara Jerman yang saat ini telah masuk dalam agama Islam mencapai kurang lebih 3-4 ribu, jumlah yang cukup besar. Sahabat dakwah, namun mereka tidak diberikan atau seorang pemimpin atau seorang imam pembimbing. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe to Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and komentar Anda. Semoga bermanfaat juga menginspirasi banyak orang di luar sana.